Sekelompok 5 sahabat, Raka, Dini, Fajar, Lila, dan Tony, memutuskan mendaki Gunung Kawi. Sebuah gunung yang terkenal indah tapi penuh cerita horor. Penduduk sekitar selalu memperingatkan, jangan mendaki sendirian, dan jangan bermalam di dataran tinggi malam Jumat. Tapi mereka hanya tertawa, menganggap itu cerita mitos. Mereka tiba di kaki gunung sore hari, dengan ransel penuh perbekalan. Jalan setapak sempit dan pepohonan tinggi membuat cahaya matahari perlahan hilang saat mereka menanjak. Suasana mulai dingin, kabut tipis mulai menyelimuti jalur. Di tengah perjalanan, Raka melihat sebatang pohon tua dengan ranting menyerupai tangan, dan sebuah suara lirih terdengar dari balik pepohonan. "Pergilah, sebelum malam tiba." Raka menatap teman-temannya, tapi mereka menggeleng, mengira itu lelucon Raka sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi kabut semakin tebal. Lampu senter mereka hanya menembus beberapa meter saja. Suara gemerisik dari pepohonan membuat bulu kuduk berdiri. Malam menjelang, mereka mendirikan tenda di dataran tinggi yang sepi. Api unggun menyala, tapi bayangan pepohonan menari-nari di sekeliling mereka seperti tangan raksasa yang melambai. Mereka mencoba bercanda untuk menenangkan diri, tapi semua tahu ada sesuatu yang salah. Tengah malam, Raka terbangun karena tenda bergoyang hebat, padahal angin hampir tidak ada. Saat ia menoleh, ia melihat sosok tinggi, hitam, tanpa wajah, berdiri di ujung tenda, menatapnya dengan mata merah menyala. "Siapa kau?" bisik Raka gemetar. Sosok itu diam, tidak bergerak, tapi terasa dingin menembus tulang. Raka menjerit membangunkan teman-temannya. Saat mereka menyalakan senter, sosok itu menghilang begitu saja, tapi meninggalkan jejak kaki besar yang dalam di tanah, jejak yang tidak menuju hutan, tapi langsung mengitari tenda mereka. Keesokan paginya, mereka memutuskan turun lebih awal. Namun di perjalanan, kabut tebal menutupi jalur setapak. Tony, yang berada paling depan, tiba-tiba menghilang di balik kabut. Mereka menjerit memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Mereka mencari Tony sepanjang siang, sampai senja. Saat matahari mulai tenggelam, kabut semakin tebal, dan mereka mendengar suara tawa serak, seperti campuran tawa anak-anak dan tangisan tua, mengikuti langkah mereka. Raka menoleh, dan melihat bayangan hitam tanpa wajah muncul di setiap sudut kabut, selalu menatap mereka tapi menghilang ketika didekati. Ketika mereka tiba di tebing sempit, Fajar terpeleset. Saat Raka menolongnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Tony berdiri di balik pohon, tubuhnya kaku, mata kosong, tapi tersenyum menatap mereka. Tony mengangkat tangan, menunjuk ke dalam hutan, lalu